guys, welcome back to my my channel guys. Coba lihat, ibuku cantik sekali memakai hijab ya Allah. Karena bulan Ramadan kita lagi mencoba pakai hijab. Ini kita belajar, nggak ada salah kita belajar. Oke guys, kali ini aku mau ngobrol sama Bunda, cuma beda sama konten biasanya. Dan kita harus social distancing. Ya udah berarti aku di sini. Ya apa udah? Oke, aku di sini nggak apa-apa. Jadi sebenarnya cantik banget pakai jilbab loh. Oke guys, jadi hari ini Bun, aku mau tanya-tanya seputar pernikahan. Karena kan Bunda tuh lebih berpengalaman ya. Apalagi kan aku tuh masih muda. Ya. Banyak pengen tahu, pengen denger cerita. Pasti kan kalau rumah tangga kan beda-beda orang-orang. Iya. Nah, cuma aku mau tahu dulu dari yang paling terdekat yang sudah sangat amat berpengalaman, itu Bunda. Sebenarnya bukan sangat amat berpengalaman Kak. Gini, sebenarnya rumah tangga tuh bukan berbeda-beda. Sebenarnya rumah tangga tuh sama aja semuanya. Tapi orangnya kan beda-beda yang jalanin. Yang jalanin tuh beda-beda dengan sifat yang berbeda-beda. Kayak Bunda sama Pipi dulu nih nggak menyangka bahwa kita nih bakalan bisa alhamdulillah langgeng sampai sekarang gitu, karena perbedaan sifatnya tuh terlalu jauh dengan sifat yang berbeda-beda Kak. Terus Bunda itu kan bedanya jauh 12 tahun. Oh iya, Pipi udah Bunda nikah waktu itu Bunda umur 27 sampai umur 28 kalau nggak salah. Pengennya punya sosok tuh yang kayak bisa ngomong, bisa sayang, bisa manjain, romantis kan gitu. Kalau perempuan-perempuan apalagi di umur-umurnya Aurel kan maunya cowok tuh harus yang kayak begitu. Terus pertama kali pacaran sama Pipi tuh kayak kok keras kepala ya gitu. Apa-apa itu baru pacaran. Itu baru pacaran, dimana orang berpacaran tuh harusnya yang kayak sweet banget, ya, perhatian kayak peka gitu kan. Ya, peka kayak aku. Nah, terus dia kalau aku kenapa ya udah, terus aku suruh peka, dia kayak kamu apa sih gitu. Ya kamu harus tahu nih aku lagi ngambek gitu, nggak bisa. Jadi menemukan perbedaan mungkin karena perbedaan umur juga dan perbedaan sifat yang bedanya mungkin banget ya. Pipi itu kan pernah berumah tangga terus gagal. Jadi saat dia menentukan untuk berumah tangga lagi sama orang, dia punya sikap yang udah mempagar di dirinya dia bahwa maksud aku harus agak keras, aku harus nggak boleh ngeiyain gitu. Jadi banyak hal yang dia berusaha berubah juga ya, berubah untuk dia menjadi laki-laki yang mungkin berbeda dari dia yang sekarang. Jadi di awal pacaran tuh kayak aku nggak mungkin yakin dia nikah sama sosok kayak begini ya, karena berbeda banget. Sedangkan Bunda yang manja, menye masih muda, maunya tuh yang kayak maunya sweet, romantis aku ya tahu-tahu. Terus kalau ngambek maunya disayang, jangan ngambek dong. Tapi tuh sama Pipi tuh benar-benar goodbye jauh banget. Iya, dia kalau ngambek ya udah gitu. Aku mungkin dia kayak aduh aku nggak mau gagal lagi, jadi aku nggak mau yang kayak yang drama. Nah, aku tuh waktu itu drama gitu, dramanya tuh kayak misalnya ada jealous-jealousnya gitu, kayak suka membahas hal-hal yang menurut dia nggak penting untuk dibahas. Penting, dan ngapain sih bahas-bahas yang kayak gak penting gitu. Kita kenal 3 bulan tuh langsung pacaran Kak. 3 bulan langsung pacaran. Terus 7 bulan abis itu nikah kan, berarti 11 bulan. Oke. Hampir setahun ya, kurang lebih setahun. Ya kurang lebih setahun dari awal kenal ya. Dari awal kenal ke kawin tuh setahun. Gitu. Kenapa juga singkat? Karena ya buat apa kita lama-lama juga kalau misalnya kita ngerasa udah cocok. Tapi semakin kita memutuskan untuk kita mau nikah, itu cobaannya semakin banyak. Emang ya? Contoh misalnya dari contoh kecil, maksudnya apa yang membuat Bunda kayak pasti kan kalau mau nikah kan yakin, sebenarnya udah yakin nih, tapi karena ada banyak nanti kayak pokoknya pertarungan yang akan kita temui itu adalah nanti setelah pernikahan. Tapi akan indah sih, cuma waktu pacaran kan masih uang masing-masing nih ya kan. Paling kalau misalnya pergi Pipi kayak bayarin ini atau gantian Bunda yang bayarin, karena saat itu kan kita sama-sama meniti kalau dia nggak meniti karir lah, dia udah Pipi udah siapa gitu, tapi Bunda kan meniti karir lagi dari awal. Dia bersama-sama dengan dia dibantu banyak hal lah, kayak misalnya kamu harus gini gitu. Akhirnya sampai kita ngerasa waktu itu kayak duet tuh seminggu bisa 3 kali. Kamu kan kakak tahu sendiri, gak pernah. Ini pas masih pacaran. Masih pacaran. Sebelum nikah tuh kayak nyari duit terus. Karena Pipi waktu itu impiannya kalau nikah gue harus punya rumah. Kayak gitu. Bunda juga sama-sama cari uang lah. Jadi pertarungan pacaran tuh masih biasa-biasa aja gitu. Dan nggak cocoknya tuh paling sifat kita udah mulai ngerasa kayak kok dia begini ya, kok aku begini ya gitu. Jadi akhirnya tapi pas begitu dia memutuskan ayo kita nikah. Dia ngelamar ke Bunda, ngelamar ke orang tua, mukmin dia udah keyakinan bahwa oke nih anak masih bisa nurut, masih bisa aku arahin gitu. Pada saat dia punya keyakinan itu, Bunda yang malah goyahnya kayak karena aku mampu ya kan, orang banyak yang kamu mampu gak sih,
punya anak loh. Karena waktu itu Bibi keadaannya waktu itu udah ada aku sama Iya, dia kan. walaupun saat itu aku ngerasa wah aku sayang, enggak kok, aku sayang banget sama mereka, udah kayak anak sendiri. Pacaran beda loh sama nikah. Seolah-olah kayak menikah tuh adalah suatu yang menyeramkan. Gitu. Sampai akhirnya banyak orang yang kayak gue yang mulai orang-orang yang deket bunda yang nggak terlalu support, kayak lo yakin mau nikah sama duda anak 2, terus kamu yakin lo tinggal aja masih di ruko, oh kamu ya kan, oh kamu yakin, banyak hal lah gitu. Nah, tapi memang beda-beda nanti sama kamu, misalnya kamu mau nikah pasti akan beda dengan semua soalnya beda-beda ya. Beda-beda. Tapi bunda dulu pas banyak yang nggak tahu yakin mau nikah, tapi dari keluarga, misalnya dari keluarga bunda ada nggak kayak orang tua, grandma waktu itu satu-satunya dibalik semua kakak-kakak yang ngerasa ya kakak-kakak terserah lah ke bunda, walaupun ada yang mungkin pikirin lagi atau apa. Nah grandma itu kan orang yang mengikuti bunda dari kecil sampai bunda dewasa tuh tahu banget nih sifat anak ini kayak gimana, dia butuh laki-laki yang seperti apa sih gitu, yang tegas. Terus Mas Anang kan kebapaan banget, bertanggung jawab, agamanya juga bagus. Akhirnya Gemma bilang nggak, aku yakin sama orang ini gitu, walaupun mungkin dengan kondisi yang begini begitu. Akhirnya begitu Gemma ngomong gitu, terus bunda cuma berpikir satu, aku cuma butuh orang yang setia, nggak butuh, jangan yang suka main tangan, nggak main keras gitu. Dan Pipi kan aku yakin nggak bakal kayak gitu. Terus aku yakin di balik sifat dia yang keras dan lain-lain ini pasti dia tuh sebenarnya ada sifat-sifat yang sebenarnya nggak kayak gini gitu. Ya. Dan akhirnya kita menikah. Ya, di menikah Kak, tahun pertama adalah keadaan yang paling, makanya orang selalu bilang pacaran jangan lama-lama. Bener juga adanya. Kelamaan kan kamu berasa kelamaan tahu ya, begitu pacaran nah ya pas nikah ada boring kan. Iya. Tapi begitu kamu pacaran yang nggak terlalu lama dan kamu memutuskan untuk menikah, itu bahagianya karena banyak hal-hal yang kamu bisa lakukan yang kamu nggak bisa lakukan saat kamu pacaran. Ya dong, menghindari dari dosa juga pasti yang kedua. Tapi menikah itu bukan harus mencocokkan diri Kak. Misalnya harus kayak, oh kita nih nggak cocok ya. Atau paling aku kesel kalau orang bercerai alasannya standar, nggak ada kecocokan lagi di antara kita. Banyak orang bercerai gara-gara kita udah nggak ada kecocokan. Terus kalau misalnya bertahun-tahun? Iya sih. Intinya apa? Udah jangan bohong bilang nggak ada kecocokan. Udah nggak ada cintanya. Udah bosan kali. Bukan. Kalau kita masih punya cinta, nggak cocok pun kita jabanin, bener nggak? Iya sih. Nggak cocok pun dicocok-cocokin. Orang masih cinta. Tapi begitu kamu udah nggak cinta, nggak cocok tuh rasanya kayak neraka, gitu, ngerti nggak? Jadi bagaimana supaya cinta kita nggak hilang? Oke, sekarang jangan ke situ dulu. Setahun pertama masalah paling rentan nih di bunda ya, kan nggak akan bisa berbeda nanti kalau kamu menjalani rumah tangga. Waktu di bunda, permasalahan pertama adalah materi. Oke, materi kenapa? Kita menjalankan rumah tangga nih. Oke, Pipi kan yang menanggung semua kebutuhan kita, misalnya kayak dari rumah dan lain-lain. Nah, tidak semua orang mau bersusah-susah dengan pasangannya, ngerti nggak? Ya. Ada juga orang yang sama udah ada. Mau. Bener. Kenapa banyak banget teman bunda yang akhirnya rumah tangganya juga drop? Ya aku udah nggak dinafkahin gitu. Ya aku udah begini begitu. Sedangkan dalam rumah tangga itu kita ada namanya apa ya, take and give. Saat suaminya nggak punya ya istrinya bisa memberi, saat begitupun sebaliknya. Selama bertahun-tahun kita menikah, kita nggak mungkin di keadaan yang selalu indah, yang selalu bahagia, selalu bagus gitu. Pasti ada keadaan yang namanya keuangan nggak bagus, kerjaan lagi nggak bagus. Nah, bagaimana istri jangan pernah kayak menyinggung, karena suami itu kan di harga dirinya tuh kalau bisa dibilang kamu nih nggak punya uang, itu keingetnya sampai selamanya. Jadi jangan pernah ada kita kalau udah sama istri nggak boleh mengucap jangan apa tadi, kalau ke laki pokoknya harga diri, misalnya kayak lu kan nggak punya uang gitu, lu kan apa, atau pokoknya itu akan terngiang-ngiang ya, menyinggung harga dirinya. Kalau bunda selama berantem sama Pipi itu paling berantemnya makanan aja tuh bisa berantem. Makanan maksudnya jorok? Bukan, dia itu jorok udah makan, misalnya aku mau makan apa, dia mau makan apa, itu bisa cekcok. Terus joroknya dia ya, meper dan lain-lain itu bisa berantem. Tapi aku marah-marah dia nggak akan sakit hati gitu, kecuali aku udah terlalu cerewet, dia berisik banget sih gitu kayak gitu, karena nggak menyinggung hatinya dia. Tapi kalau misalnya kamu bilang, misalnya ada di satu masa yang dia nggak bisa memberi nafkah yang sesuai dengan kita, akhirnya kita yang harus cari uang. Kayak ada waktu itu di posisi yang bunda kenapa harus kerja, karena waktu itu kita lagi ada bermasalah gitu, akhirnya bunda harus kerja. Coba bisa bunda bilang gini, gue capek ini kerja, lo nggak punya duit sih, atau sakit hati nggak dia? Iyalah. Itu ibaratnya berdua pun tidur nggak bakalan bisa nempel, satu di sana satu di sini, karena laki-laki tuh nggak bisa diinjek-injek harga dirinya. Jadi kakak kalau berumah tangga di saat, bukan hanya di saat seneng,
tapi di saat susah. Jadi saat kamu suatu saat di saat senang, suaminya akan ingat, istri aku ini menemani aku di saat aku juga susah. Bukan maunya seneng doang. Bukan kamu suami cari uang yang banyak, istrinya pakai uangnya buat beli tas, buat beli apa, sedangkan suaminya kerja keras. Istri harus lebih pintar nabung. Gimana caranya uang suami atau uang yang dihasilkan bersama ya di manage sebaik mungkin, supaya uang kan bukan buat kalian buang berdua, nanti kalau punya anak harus di. Iya sih benar. Iya. Nah oke. Sekarang aku mau tanya juga, kan waktu itu kan Bunda sama Pipi tuh nikahnya di posisinya sama-sama udah Pipi lebih dulu ya? Atau sama-sama ya waktu itu? Kalau pas nikah udah sama-sama punya. Udah sama-sama, iya. Maksudnya udah sama-sama ada kerjaan iya. gitu. Terus pernah nggak satu kali berantem perihal misalnya karena penghasilan, misalnya kan Bunda nyanyi kan selalu duet, atau enggak Bunda pernah nggak nyanyi sendiri gitu? Pernah lah. Ada nggak maksudnya kayak cekcok karena permasalahan duit atau apa kayak gitu? Kan pasti rumah tangga kan beda, ada nggak bisa dibohongin, nggak mungkin nggak ada. Tapi waktu pacaran kan kita nggak berani ngomong. Iya. Pasti menahan untuk menunjukkan sesuatu tuh kita tahan. Pasti kayak nggak mau nih, nggak mau kelihatan jelek. Makanya orang bilang pernikahan tuh nggak boleh kita juga terlalu kayak, makanya pacaran tuh indah Kak, karena masih banyak yang kita tahan. Kenapa nggak di saat pernikahan kita berusaha untuk nahan mulut juga? Kenapa nggak di saat pernikahan? Jadi kalau nikah juga nggak usah cerita semua? Bukan nggak cerita, ngomong tuh baik-baik kan. Kalau udah pacaran kan ngomong ditahan nih, kayak cari momen yang enak. Iya. Coba kalau nikah, mana uang bener dong. Itu kan kebanyakan realita kayak gitu. Makanya kok menikah aku beda ya sama kayak pacaran. Nah harus tanya baik-baik. Waktu Bunda awal-awal menikah nih, keuangan permasalahannya ada gini. Ada lah, Bunda nggak bisa cerita yang lebih ini. Dia punya uang, aku punya uang. Terus siapa nih yang harus ngeluarin uang? Misalnya 2-3 bulan pertama. Dulu kan belum ada uang bareng Kak. Waduh ini baru nikah. Awal-awal gitu? Iya, baru nikah ini uangnya dia. Terus ini uangnya aku. Ngerti nggak? Terus per bulanan, oke, misalnya kayak Pipi kan pasti namanya laki, dia nggak mau dong kelihatan dia keluarin buat rumah tangga, buat apa, buat gini. Terus dia masih mikir, nih kok istri aku kayaknya orangnya gimana ya masalah uang, dia belum tahu, ya kan? Udah diam aja gitu. Pasti kayak nahan diri. Terus ada kita bahas masalah uang, kamu kenapa sih misalnya gini, kamu kenapa gini, akhirnya baru kita bicara baik-baik. Mulai hari ini apa yang kita hasilkan bersama adalah uang bersama, uang kita anak-anak. Uang kita waktu itu kan ada anaknya Bunda kan langsung ada kamu berdua. Apa yang kita hasilkan adalah uangnya Aurel sama Azriel gitu. Jadi apa yang bisa di manage buat rumah, apa yang di manage buat kita liburan, abis itu apa yang bisa diinin buat anak-anak sekolah dan lain-lain, baru sisanya kita pikirin buat yang lain-lain. Jadi lebih bagus. Jadi nggak ada misalnya penghasilan dia lebih besar, penghasilan aku lebih ini. Apa yang sebelum kita hasilkan ya udah biarin aja, biar menjadi uang kita masing-masing. Tapi setelah menikah apa yang kita hasilkan bersama adalah uang kita. Nah, tapi setelah setahun hati-hati, setelah setahun bisa berbalik. Bisa berbalik apa? Bisa pendapatan tiba-tiba perempuannya lebih besar daripada yang laki, itu bisa. Kita nggak pernah tahu. Iya sih. Nah, tapi di saat perempuannya pendapatannya lebih besar, kita nggak akan pelit sama suami kita. Kenapa? Orang waktu kita dalam keadaan susah, suami kita yang menafkahi kita nggak pernah tahu loh. Makanya manusia laki-laki tuh, laki-laki baik laki mau perempuan kalau udah nikah jangan, oh ini uang saya, akhirnya jadi pelit-pelitan. Akhirnya jadi bertarung siapa yang uangnya lebih besar, atau jadi ada yang banyak teman Bunda yang ngumpetin duit Kak. Diem-diem tapi ya kayak ini uang aku nih, uang yang suami nggak tahu gitu, which is mungkin sah-sah aja ya. Tapi kalau di Bunda ngeliatnya nggak mau gitu. Kenapa? Bunda maunya duit sama-sama. Kenapa? Karena saat kita nanti udah suaminya lagi amit-amit jangan sampai nggak bisa kerja atau udah nggak sehebat sekarang. Ya contohnya waktu kita Bunda sama Pipi, waktu itu kita duet lagi gila-gilanya, terus ada di fase yang lagi turun. Iya. Karena pasti itu semua pasti bikin ada lagu apa aja nggak jadi. Jalan, ya. Ya akhirnya Bunda harus berbisnis. Ya. Alhamdulillah bisnisnya jadi. Akhirnya Bunda dong yang punya uang lebih saat itu. Tapi kita nggak ada pelit-pelitan. Kenapa? Karena waktu Bunda susah, Pipi nolong Bunda. Kebalik waktu Bunda punya uang, kita sama-sama. Nggak ada. Jadi nggak ada hari ini walaupun Bunda kerja atau dia yang kerja, ini uang Bunda atau uang Pipi, nggak ada. Tapi Bunda sama Pipi punya ATM sendiri nggak? Maksud contoh kayak misalnya Bunda punya lah. Tapi kalau misalnya berdua taruh situ. Iya. Jadi ada ATM sendiri. Ini jadi ngomonginnya banyak banget masalah duit. Enggak kan kayak karena kan banyak betul. Juga orang yang. Jadi aku penasaran gitu loh. Uang masing-masing yang kita punya sebelum nikah tuh ada, tapi kita jujur satu sama lain. Menurut Bunda pasangan yang cocok buat aku gak usah banyak basa-basi. Gini aja, sekarang misalnya kamu lagi deket sama Atta,